Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutamanya adalah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Kemudian sholawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran. Tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan, nama saya Zulfia Andini dengan NIM 2120148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi penelitian berdasarkan metodenya. Baiklah, yang pertama adalah penelitian historis. Nah, penelitian historis ini adalah penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan gejala yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Nah, penelitian historis juga merupakan cara menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Nah, tujuan dari penelitian historis ini adalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu, yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian yang sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Kemudian kerangka penelitian dari penelitian historis ini adalah yang pertama pendefinisian masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah penelitian survei. Nah, penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview, supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Nah, survei merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan, dan pendidikan, atau penelitian yang dilakukan pada populasi besar ataupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah dari data sampel yang diambil dari populasi. Nah, ciri-ciri dari penelitian survei ini adalah data survei yang dikumpulkan dari sebuah populasi atau dapat pula dari hanya sebagian saja dari populasi. Nah, untuk suatu hal data yang sifatnya nyata, hasil survei dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya terbatas karena data yang dikumpulkan dibatasi oleh waktu dan saat data itu dikumpulkan. Biasanya untuk memecahkan masalah yang sifatnya insidental, pada dasarnya survei dapat merupakan metode cross-sectional dan longitudinal, cenderung mengandalkan data kuantitatif dan mengandalkan teknik pengumpulan data yang berupa kuesioner dan wawancara berstruktur. Nah, yang ketiga adalah penelitian kausal atau lebih dikenal dengan ex post facto. Nah, adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Nah, penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terkait dalam suatu penelitian. Nah, pada penelitian ini keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat terjadi secara alami dan peneliti dengan setting tersebut ingin melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Kemudian tujuan dari penelitian ex post facto ini adalah dengan cara mencari penyebab atas akibat yang sekarang terjadi atau mencari akibat lanjut dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini adalah sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Sementara itu, tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah meneliti kemungkinan sebab akibat dengan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, dalam penelitian eksperimen dibedakan pengertian antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan berupa variabel bebas, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan ataupun tidak diberi perlakuan natural. Nah, metode dari penelitian eksperimen ini adalah memiliki beberapa karakteristik khusus dalam pelaksanaan yang membedakan dengan metode penelitian lainnya. Nah, yang pertama itu adalah
hipotesis yang dibangun dari teori atau konstruk. Nah, yang kedua adalah kesetaraan statistik antar kelas perlakuan dan kelas kontrol. Yang ketiga adalah semua variabel kontrol dan variabel terikat diaplikasikan terhadap subjek secara merata. Nah, yang keempat, setiap variabel bebas dan terikat dapat diukur. Yang kelima, penelitian menggunakan statistik inferensial. Yang terakhir adalah seluruh variabel penelitian dapat dikontrol. Baiklah, saya Zara Zafira dengan NIM 2120-139 akan melanjutkan penjelasan dari penelitian berdasarkan metode yang kelima yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini prinsipnya yaitu untuk mengambil keputusan dengan membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan terhadap kriteria, standar atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh. Selanjutnya itu yang keenam yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan kegiatan mengembangkan suatu produk untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Yang ketujuh yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini ditujukan untuk memberikan andil pada pemecahan masalah yang praktis dalam situasi problematik yang mendesak dan pada pencapaian tujuan ilmu sosial melalui kolaborasi patungan dalam rangka kerja etis yang saling berterima. Yang kedelapan yaitu penelitian naturalistik adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial, dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu yang kesembilan yaitu penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ini merupakan proses penyelenggaraan penelitian yang ditujukan untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur, untuk membantu pengambilan kebijakan dan memecahkan dengan jalan penyidikan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nora Yurian, NIM 2120-138 akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu materinya adalah penelitian berdasarkan tujuan. Di dalam penelitian berdasarkan tujuan ini, terdapat 7 jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam atau mengkaji sesuatu yang belum pernah dikaji sebelumnya. Yang kedua yaitu penelitian pengembangan. Nah, di dalam penelitian pengembangan ini, yang dikaji adalah sesuatu yang sudah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan lagi atau lebih diperluas lagi. Yang ketiga, yaitu penelitian verifikasi. Nah, penelitian verifikasi ini dilaksanakan untuk menguji suatu kebenaran, atau penelitian ini digunakan untuk menguji jika ada sesuatu hal yang masih diragukan. Kemudian yang keempat yaitu penelitian murni. Penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan baru atau sesuatu hal yang baru yang belum diketahui. Yang kelima yaitu penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan atau menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang praktis. Yang keenam yaitu penelitian deskriptif. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu gejala atau sesuatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu penelitian developmental. Penelitian digunakan terhadap hasil uji coba suatu produk, kemudian diteliti untuk dikembangkan agar lebih baik lagi. Nah, sekianlah materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.